Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis korelasi dengan SPSS. Kita ketahui bahwasanya analisis korelasi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Di sini saya ada contoh variabel X-nya adalah minat belajar, sedangkan variabel Y-nya adalah hasil belajar. Jadi kita mau melihat apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Dari data yang kita peroleh di sini, langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view. Di sini kita ambil nama nama itu kita tadi variabel X-nya adalah minat belajar. Kemudian yang berikutnya kita buat di sini desimalnya 0, kalau tidak diubah pun tidak masalah. Kedua adalah hasil belajar. Kemudian desimalnya kita buat 0 juga. Kemudian klik data view, kita copy minat belajarnya di jumlahnya saja. Yang kita copy hanya di jumlahnya. Kemudian kita pindahkan ke sini, kita pastekan. Selanjutnya kita ambil yang hasil belajarnya, jumlahnya juga, kemudian kita copy. Di sini ada 24 siswa. Nah, kalian bisa mempraktekannya dari data yang pekan lalu saya kirim, jadi bisa kalian ikutin. Nah, selanjutnya kita klik analis, kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Kita pindahkan minat belajar ke variabel dan hasil belajar ke variabel. Kita klik version jika kita mau menganalisis korelasi dengan product moment, dan jika kita mau menggunakan rank order maka kita checklist per month. Kemudian di sini saya ambil yang personnya aja, kita klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya, nilainya minat belajarnya. Di sini kita pindahkan ke Word. Kemudian ini hasilnya. Di sini diperoleh nilai koefisien korelasinya sebesar 0,780. Nah, di sini kriteria penerimaan uji hipotesisnya itu dengan yang pertama dengan membandingkan apakah nilai koefisien korelasi yang kita peroleh lebih besar dari R-table. Nah, R-table bisa kita lihat di sini, N-nya adalah 24, bisa kalian lihat di distribusi nilai R-table dengan signifikan 5%. Kita lihat yang 24, di sini adalah 0,404, berarti nilainya adalah karena di sini kan dia tadi N-nya adalah 24, maka DF-nya kita ambil N-nya tetap N-nya 0,404, berarti nilai R-table tadi adalah 0,404. Nah, kriterianya jika nilai R hitung lebih besar sama dengan R-table, maka ada pengaruh. Jika R hitungnya lebih kecil dari R-table, berarti dia tidak ada pengaruh. Jadi nanti bisa kalian buat lebih rapi lagi penulisannya atau mendeskripsikannya seperti kalian mendeskripsikan dalam skripsi. Nah, di sini kita lihat bahwasannya nilai koefisien korelasi kita 0,780, sedangkan nilai R-table kita 0,404, artinya ada pengaruh, sehingga dapat kita simpulkan ada pengaruh yang signifikan
antara signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar. Oke, di sini, terlihat. Nah, cara yang kedua, itu bisa ini kan cara yang pertama dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Yang kedua dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikannya lebih kecil sama dengan 0,05, berarti dia ada pengaruh. Sebaliknya jika nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05. Jadi jangan sampai terbalik, untuk R hitung harus lebih besar sama dengan, sedangkan untuk nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dia tidak ada pengaruh. Jadi kalian boleh pilih salah satu untuk mendeskripsikan hasilnya. Di sini boleh dari membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau melihat nilai signifikan. Nilai signifikan itu kita lihat dari ini. Yang ini nilai signifikannya. Nilai signifikan kita adalah 0,00, artinya kan lebih kecil dari 0,05, berarti dia ada pengaruh. Sama aja, jadi jika kita membandingkan dengan kriteria yang pertama atau kriteria yang kedua, itu hasilnya sama saja. Jadi silahkan dipilih salah satunya. Demikian untuk analisis korelasi. Tugas kalian di sheet berikutnya masih di data yang saya berikan kemarin, di sheet berikutnya ada soal yang data yang hampir mirip, sekalian analisis dengan korelasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.